Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan PK dari para terpidana kasus Vina Cirebon itu sudah diketahui publik bahwa PK dari terpidana itu semuanya ditolak oleh MA atau Mahkamah Agung gitu. Tentu ini mengejutkan semua pihak, masyarakat umum, bahkan para ahli hukum pun banyak yang agak-agak geli gitu kan terhadap keputusan itu. Masalahnya disebutkan tidak ada novum baru, tidak ada kesalahan hakim dan lain-lainnya. Ya, urusan kesalahan hakim mungkin harus para ahli yang benar-benar mengerti gitu kan ya. Tapi para ahli juga mempertanyakan itu. Publik, saya mencoba untuk logika saja, logika umum, bukan logika hukum. Tapi kan dasar dari logika hukum adalah logika umum. Misalnya soal novum baru atau bukti baru. Saya nggak habis pikir apa yang maksud dengan novum baru oleh Mahkamah Agung, para hakim agung itu. Karena yang diberikan selain saksi-saksi baru, kan banyak saksi baru itu. Ya kan, ada juga memang saksi yang lama, tapi informasinya baru karena mencabut keterangan lama, misalnya Dede gitu kan, bersaksi. Dulu tidak disumpah. Sebenarnya lebih kuat sekarang karena disumpah. Kalau dulu tidak disumpah, harusnya secara hukum kedudukan yang lebih kuat itu yang sekarang karena sudah disumpah di pengadilan, yang dulu kan tidak. Nah, ini sepertinya tidak dianggap gitu. Itu untuk saksi. Oke lah, sekarang bukti. Tim pengacara kan menyampaikan bukti berupa ekstraksi SMS percakapan antara Vina dengan temannya siapa, Widi, dan satu lagi lupa lagi. Itu kan ekstraknya baru, dan SMS itu di persidangan 2016 kan tidak masuk. Ya kan, berdasarkan informasi dari apa yang terjadi, dari informasi-informasi yang ada, itu tidak masuk. SMS tersebut masih tersimpan dalam bentuk belum diekstrak, artinya masih dipadatkan. Itu mungkin sistem elektroniknya seperti itu, dengan tujuan ya kita tahu lah, kalau dalam ilmu komputer itu untuk menghemat ruang itu kan, maka file bisa dimampatkan dengan file zip atau RAR atau apa, beda-beda gitu kan. Artinya informasinya belum tahu apa isi SMS. Dulu juga kan tidak tahu, di persidangan 2016 juga tidak terungkap. Ini kan karena tidak ada yang mencari informasi itu gitu. Mungkin majelis hakim itu menilai begini, itu kan SMS lama, filenya file lama 2016, bukan file baru. Mungkin begitu. Ya bingung, kalau file baru mah 2024 kan nggak mungkin bikin lagi SMS baru. Ya kan? Masa harus ada SMS baru dari Vina dan siapa, Widi, dan satu lagi. Itu nggak mungkin gitu kan. Winanya sudah tidak ada. Jelas file lama itu. Tapi baru tahu isinya sekarang. Pertanyaannya, itu informasinya baru atau lama? Namanya informasi itu maknanya terungkap, terbaca, mengetahui, itu informasi, info itu. Kalau masih enskripsi, masih padat, ya tidak ada informasi apa-apa kan? Masa disebut data baru, bukti baru? Enggak, memang filenya file yang lama, cuma informasinya belum tahu. Menurut logika umum, ya,
itu bukti baru. Mungkin Hakim Agung itu tahunya itu file lama, bukan file baru. Ya jelas filenya file lama, tapi kan belum dibuka. Dari dulu juga infonya kan baru disuruh-suruh dibuka, buka. Kata ahli psikologi forensik, saudara siapa, Indra Giri, itu kan buka katanya, gawainya buka. Udah dibuka tidak diangkat, gimana ini? Apakah berpedoman pada filenya, file lama? Ya HP-nya juga HP lama dong, bukan HP baru. Ini nggak masuk akal, bener nggak masuk akal. Orang awam saja bingung memikirkannya. Gimana ini informasinya informasi baru loh, walaupun filenya file lama. Mungkin jadi para hakim itu melihatnya ini mah file lama gitu, bukan novum baru. Emang yang dijadikan itu apa, barangnya atau informasinya itu tidak berharga gitu? Bingung saya. Ya kan yang penting informasinya, yang akan memutuskan itu informasinya, bukan barangnya saja. Kalau golok, batu, ya itu tidak ada informasi. Kecuali darah, itu informasi. Ada darahnya, nggak ada darahnya, batu ya cuma benda, tidak bisa apa-apa. Kalau file SMS yang belum dibuka, berarti ada informasi. Begitu dibuka, berbicara sendiri, kan begitu. Kalau menurut saya, atau mungkin gitu kan, tidak diperiksa gitu oleh hakim. Udahlah, ini masalah kecil lah, rakyat kecil nggak bakalan ada macam-macam lah, udahlah. Hanya baca ini aja lah, proseduralnya saja, substansinya tadi dibaca misalnya, bisa saja sih seperti itu. Karena kalau itu yang terjadi, ya pasti tidak akan ditemukan tidak akan ditemukan bukti-bukti baru itu. Saksi, ini saksi juga penting nih. Saksi, walaupun saksinya lama tapi isinya berbeda, kan jadi lain informasinya. Nggak bisa hanya toh pada prosedural. Ini sudah ada namanya, si Dede ini sudah ada namanya, nggak bisa dijadikan hal yang baru, informasi baru, nggak bisa dong. Menurut saya informasinya kan baru, kan mencabut kesaksiannya, berarti informasinya baru. Kenapa disebut lama? Secara logika umum saja gitu, itu mengatakan itu baru dong. Orangnya lama nggak masalah, apalagi tidak disumpah dulu gitu kan. Sekarang aduh. Dan setelah kasus ini ya diketahui hasil dari PK itu ditolak, ya saya sangat empati kepada terpidana-terpidana itu. Bayangkan aja, kalau terpidana yang melakukan sebuah kejahatan diberi jalan untuk keluar dengan cara mengakui perbuatannya, pasti mau. Pasti mau. Orang yang di penjara itu berlomba-lomba ingin keluar, ada yang membobol tembok, ada yang menggali tanah ke tempat pembuangan air, saking ingin keluar dari penjara. Di penjara itu hidupnya terbatas ya, tiap hari hanya lihat tembok, tidak pernah melihat riangnya burung, warna-warninya dunia, hidup terkungkung di dalam tembok. Pasti semua orang ingin keluar. Pasti ingin keluar. Betapa pedihnya. Apalagi ini menunggu sekian lama dan tidak akan ada ujungnya, karena hukumannya seumur hidup. Ya, seumur hidup. Jadi setiap hari kita bisa membayangkan hidup mereka hanya menunggu kematian. Gak ada harapan sececah pun dalam pikirannya. Dia hanya menjalani kehidupan sehari-hari dengan kejenuhan. Jenuh dan jenuh setiap hari. Yang terbayang, kapan aku mati? Tapi ketika ditawari untuk gerasi, untuk mengakui kesalahan sehingga dapat ampunan,
mereka menolak lebih baik mati dan busuk di penjara daripada harus mengakui perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Percuma hidup di luar kalau membohongi dirinya sendiri. Mereka tidak mau mengakui karena memang hatinya berkata dari lubuk hatinya. Nggak mungkin orang tidak mau keluar dari penjara, nggak mungkin. Tapi mengapa mereka ini memilih tetap di penjara walaupun sampai membusuk sekalipun? Ini punya makna yang sangat dalam menurut saya. Perlu memahaminya secara hati nurani. Luar biasa. Orangnya tidak banyak tingkah. Menerima begitu saja, polos sekali. Padahal kalau mengingat dulu, gambar itu tidak bisa membohongi. Itu adalah kondisi yang saat itu disiksa masih anak-anak. Tidak punya kekuasaan apapun, tidak ada pelindung, tidak ada penasihat hukum, tidak ada yang menyaksikan. Mereka berjuang sendiri untuk melawan ganasnya kekuasaan. Mungkin kalau orang-orang berada, tidak akan diperlakukan seperti itu. Karena begitu tertangkap langsung ada pendampingnya. Mampu membayar untuk membayar pendampingnya. Ini hanya mengandalkan keikhlasan. Tapi mereka bercoba untuk bertahan, bayangkan saja. Masya Allah. Jelas, ini membutuhkan hati nurani yang sangat dalam. Terlepas dari benar dan tidaknya, perlakuan seperti ini jelas melanggar kemanusiaan. Walaupun katakanlah mereka salah, ini sudah menginjak-injak manusia sebagai manusia, hak asasi manusia. Agak emosional saya mendengarnya. Ditambah lagi keputusan yang sangat mencengangkan yang bertolak belakang dengan logika umum. Prosedural sekali mungkin yang dipertimbangkan, hanya prosedur, atau saya tidak tahu kenapa peradilan di Indonesia seperti ini. Apakah rakyat ini bodoh gitu? Tidak mengerti hukum sama sekali. Atau mungkin rakyat itu bodoh, polos dan tidak punya hati nurani. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Dan paling parah lagi, proses pengambilan keputusan pun blank, tidak diketahui. Tadinya kita berharap juga bagaimana penjelasannya dari proses pengambil keputusan itu melalui juru bicara. Tapi ternyata juru bicara pun tidak mampu menjelaskan. Hanya diserahkan bahwa keputusan itu, pertimbangan itu ada di diri hakim, bukan di juru bicara. Juru bicara hanya menyampaikan isi keputusan. Artinya rakyat harus bertanya kepada hakim langsung. Pertanyaannya, buat apa ada juru bicara? Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana proses terjadinya persidangan itu? Kita simak saja dulu percakapan dalam TV One. Ya. Bang Jutek, tidak ada bukti baru. Jadi bukti yang disampaikan itu tidak ada kebaruan dan juga ya sudah pernah disampaikan juga begitu. Ya, memang ini cukup menarik apa yang disampaikan Prof. Hipnu ya, bahwa apa namanya, menurut kami kalau itu tidak diaku menjadi novum itu apa namanya sungguh aneh bin ajaib buat kami. Ya, kenapa? Karena itu satu diekstraksi atas izin dari majelis yang memeriksa di awal persidangan PK, artinya sah loh secara apa namanya hukum acara. Ya, diizinkan oleh pengadilan, diekstrak, disumpah, ya,
dihadirkan. Karena itu belum pernah dihadirkan sebelumnya. Dan itu baru diekstrak saat persidangan. 2 minggu selama persidangan kami minta ditunda persidangan, diundur untuk menghadirkan, menyelesaikan ekstraksi itu. Itu pun tidak dianggap menjadi novum. Itu sungguh aneh. Ini kenapa begitu penting ekstrak itu kami jadikan novum? Karena di situ berisi informasi yang mematahkan bahwa peristiwa itu adalah pembunuhan. Hasil ekstraksi kami itu membuktikan bahwa tidak mungkin peristiwa itu adalah satu peristiwa pembunuhan dari sisi durasi waktu. Durasi waktu yang dituduhkan peristiwa itu terjadi adalah 21.30. Yang 22.30 jenazahnya ditemukan. Dan 22.14 itu mereka masih komunikasi. Jarak 16 menit sisa dan 22.30 itu sudah datang TKP, ada polisi dan banyak masyarakat hadir di situ. Jarak dari lokasi TKP ke kantor polisi terdekat itu 5 menit. Pasti ada yang ngadu 5 menit ke sana. Polisi datang, langsung datang nih. Anggap mendengar langsung datang. Nggak nanya ABC lagi. Itu waktu sudah 10 menit. Sisa jeda waktu hanya 4 menit. Ya, lalu ada bukti lain bahwa ada saksi yang kami hadirkan melihat bahwa peristiwa itu adalah menyaksikan ada peristiwa kecelakaan di situ. Dan kami kenapa hadirkan di situ, Prof. Hipnu? Karena kami lihat saksi yang kami hadirkan ini berkesesuaian dengan bukti fakta yang 2016 lalu. Ya, luka mereka kecelakaan itu sudah dihadirkan oleh dokter forensik bahwa itu bukan luka tusuk tapi luka geser. Ya, mereka lukanya mayoritas sebelah kanan. Nggak mungkin kalau orang menganiaya pilihnya sebelah kanan dua-duanya, mau dipukul kanan dulu. Itu yang kami hadirkan, logika-logika itu gitu kan. Jadi motornya pun rusak sebelah kanan. Kemudian durasi waktu tidak mendukung adanya pembunuhan, tidak mungkin memindahkan TKP kejar-kejaran lalu kembali ke tanah kosong dan sebagainya. Kemudian tidak ada saksi yang melihat. Saksi yang melihat itu Aib dan Dede. Dede sudah mencabut mengatakan itu bohong. Liga Akbar yang melihat mengatakan juga itu bohong. Warga sekitar di situ sudah kita hadirkan, tidak ada yang melihat, barang bukti nggak ada. Kita hadirkan bahwa ternyata bambunya baru dipotong saat penangkapan. Banyak begitu. Kami mau hadirkan bahwa itu bukan Baik. mereka pelakunya. Kita tanyakan ke Pak Yanto. Pak Yanto, tadi apa yang sudah disampaikan keresahan dari Bang Jutek bahwa itu bukti-bukti yang dihadirkan memang sudah seperti itu. Ada ekstraksi, kemudian juga sudah disampaikan bahwa ada fakta-fakta yang mengemuka yang tadi sebelumnya belum bisa disampaikan dalam persidangan. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak Yanto? Ya, tanggapan kan udah diputus majelis seperti itu ya. Jadi kalau saya ditanya tanggapan, saya bukan hakimnya. Yang lebih tahu itu hakimnya. Saya selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan. Saya sebagai jubir hanya menyampaikan isi putusan. Isi putusannya itu Pak sudah ditulis. Nggak perlu juru bicara, bagikan aja semua orang bisa baca. Aduh, rada liur ya. Kan yang tahu hakim, yang memutuskan hakim, yang punya pertimbangan hakim. Lah iyalah. Masya Allah, semua orang juga tahu Pak. Orang bodoh juga saya juga nggak ngerti. Tapi kan logika saya jalan. Yang memutuskan itu hakim Pak, bukan jubir. Jubir itu menjelaskan bagaimana paling tidak prosesnya. Terus mewakili hakim Pak. Kalau hakim yang suruh berbicara langsung ke publik, ya buat apa juru bicara tugasnya atuh Pak? Kan juru bicara itu corongnya daripada Pak Hakim. Udah aja nyuruh anak SD, SMP juga bisa Pak, cuma membacakan isi putusan. Saya ingin tahu pandangan mata bagaimana wartawan radio, nggak ada gambar seperti televisi. Tapi mereka mampu menggambarkan bagaimana sebuah proses kejadian, mampu mengkonstruksi pikiran orang yang mendengarkannya, sehingga si pemirsa bisa membayangkan bagaimana terjadinya sebuah proses. Hanya dengan kata-kata, Pak. Mampu membangun bagaimana gambaran di tiap pemikiran orang yang mendengarnya.
Juru bicara fungsinya kan seperti itu. Hingga kita tahu apa yang terjadi di dalam, mengapa bisa mengambil keputusan seperti ini, pertimbangannya apa. Jelas yang melakukan hakim. Tapi sebagai juru bicara harus paham apa yang terjadi, karena juru bicara namanya menurut saya. Kalau suruh hakim menjelaskan ke publik, ya juru bicara nggak ada fungsinya, Pak. Rakyat harus menggaji Bapak itu fungsinya ya menyampaikan, mewakili mewakili hakim. Artinya nggak perlu hakim yang menjelaskan, Pak. Bapak aja menjelaskan, mewakili hakim. Prosesnya bagaimana di dalam, perdebatannya bagaimana di dalam memutuskan ini. Kan harus tahu, publik itu berhak tahu, Pak. Masya Allah. Seperti tidak ada tidak ada hubungan antara juru bicara dengan majelis hakimnya. Itu nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada informasi apapun. Hanya nih baca hasil keputusannya. Dah. Makin menggambarkan proses peradilan di Indonesia itu carut marut. Nggak ada hubungan, nggak ada sinergi. Di dalam saja sudah begitu parah. Mohon maaf. Faktanya kan kita berharap ada informasi bagaimana. Kalau informasi putusan semua orang juga bisa baca. Bisa baca, Pak. Justru ingin tahu pertimbangannya itu apa. Ada di situ pertimbangan, itu formalnya. Tapi bagaimana proses terjadinya di dalam itu kan kita tidak bisa melihat, tidak bisa diliput. Minimal ada gambaran. Karena ada yang aneh dalam putusannya, makin penasaran gitu, Pak. Makin penasaran bagaimana itu prosesnya. Kok ada bukti baru tapi tidak ditunjukkan? Apakah tidak muncul di situ di persidangan itu? Apakah memang tidak dibahas SMS baru itu, ataukah salah paham? Para hakimnya tidak ngerti yang disebut dengan barang baru. Itu harus bendanya, SMS-nya itu lama, HP-nya itu lama. Ya iyalah. Tapi kan informasinya baru dibuka sebelum persidangan dan minta izin lagi pengadilan. Kata Bang Jutek tadi, berarti barang baru. Nggak tahu itu dianggap lama informasinya. Kalau logika yang paling sederhana saja, sebuah barang isinya tidak tahu, disimpan lama, tetap tidak tahu. Tidak ada informasi apa-apa, cuma barangnya aja lama. Baru dibuka belakangan, baru tahu informasi baru, dibuka isinya itu apa. Ya itu kan bentuk baru. Secara logika umum baru diketahui. Iya kan? Informasinya baru diketahui, berarti baru. Belum lagi saksi-saksi yang dihadirkan. Belum lagi saksi ahli forensik yang baru mengatakan bahwa lukanya di sebelah kanan, motornya sebelah kanan. Kalau sedang jatuh ke kanan, ya motornya sebelah kanan, orangnya juga pasti lukanya sebelah kanan. Kalau orang dibunuh, disiksa, masa dipilih? Sebelah kirinya jangan dipukul, semuanya di kanan. Banyakan orang mukulnya kanan semua, nggak masuk akal. Coba, orang disiksa, yang mukulnya 7 orang. Terpidana itu. Terus semua mukul, nggak dipilih-pilih dulu, hanya sebelah kanan. Nggak boleh kirinya, kanan terus semua. Nggak, orang marah itu pasti di mana saja, bak kiri kanan semuanya. Pasti kalau logika jalan, pasti Bang berpikir nggak mungkin banyak orang. Kalau satu orang mungkin saja. Posisinya ada di sebelah kanan, mukulnya sebelah kanan. Ini banyak kan loh. Katanya, ya kan, yang terpidana kan banyak, berarti diriung. Vina dan Eki diriung, lebih banyak orang yang menyiksanya. Masa semua memukul kanan semua? Logika yang sederhana saja nggak masuk. Logika sederhana nggak masuk. Jelema diriung, orangnya cuma 2, korbannya, terus yang memukulnya banyak, terus mukulnya semua dipilih di kanan terus semua.
Datang satu lagi, jangan di kiri, di kanan. Datang lagi, kanan. Waduh. Terus motornya rusak. Balikin heula ke kanan. Pukulin sebelah kanannya. Udah di sebelah kanannya baru dibalikan lagi. Sebelah kirinya jangan dipukul. Gak masuk akal. Gak tahu nih pertimbangannya gimana. Saya menduga mungkin tidak dibaca atau mungkin tidak diperiksa. Dengan husnudzon saya berbaik sangka kepada para hakim, mungkin tidak terbaca atau mungkin tidak diperiksa. Wallahu alam. Cuma nggak tahu nih, bingung masyarakat juga. Prof. Ibnu saja agak ketawa-ketawa dikit. Ya kalau beliau kan ahli, nggak mungkin lah melepaskan. Kalau saya masih masyarakat ya bebas dong. Karena keanehannya makin bingung. Ahli hukum saja kebingungan gitu. Pak Susno Aji aneh katanya. Semua orang bilang aneh. Aneh bin ajaib. Ya mungkin kalau di pihak sana adalah kita tahu nasihat hukum pasti ketawa-ketawa, merasa bangga, merasa menang. Tapi hati nurani nggak bisa dibohongi. Logika tidak bisa bohongi. Logika umum, logika dengan kejujuran, bukan logika kepentingan. Kalau logika kepentingan itu bisa dibolak-balik. Bisa dibolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi logika yang tidak punya kepentingan seperti masyarakat, nggak ada urusan. Ya kan, nggak ada urusan. Tetap aja kita menilai sesuai dengan hati nurani. Aneh, ya aneh. Kalau pengacara dari pihak sana, pihak sini pasti punya kepentingan. Tapi rakyat nggak punya kepentingan. Saya nggak punya kepentingan. Saya ingin tahu kenapa terjadinya seperti ini. Pak pertimbangannya dan mengapa bisa jadi seperti ini keputusannya. Tapi kalau terbuka, atau paling tidak disampaikan, kita jadi tahu yang menjadi pertimbangan utamanya dan bagaimana prosesnya. Paling tidak kita bisa saling memahami atau bisa paling tidak memikirkan, oh iya, paling gitu. Kalau ngerti ini kan blank sama sekali, nggak tahu. Tahu-tahu muncul hasil keputusan. Diceritakan oleh juru bicaranya hanya sebatas, ya itu kan hakim, itu kan hakim, itu kan hakim. Gimana? Masya Allah. Bingung saya. Hanya bingung saja. Bukan tidak bermaksud apa-apa. Bisa dibaca di situ apa yang menjadi pertimbangan sehingga tidak terdapat kekilapan yudek faktian yudek juris, serta apa yang menjadi pertimbangan sehingga nopum tersebut bukan nopum yang seperti yang dikehendaki dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP seperti itu, Mbak. Iya, Pak Yanto, kita sama-sama tahu bahwa itu memang keputusan dari hakim, kemudian penilaian dari hakim. Tapi paling tidak begini Pak Yanto, apa yang Bapak dengar pada saat ini keresahan dari Bang Jutek? Nah, kalau menurut dari Pak Yanto sendiri, pengalaman Pak Yanto sendiri, itu seperti apa? Apakah memang kategori seperti itu memang sudah tidak sesuai dengan dikatakan itu bukti baru? Atau sebenarnya bisa-bisa saja, seperti yang sampaikan Prof. Hipnu, mungkin ada persepsi yang berbeda begitu? Ya yang tahu, yang menilai kan majelis hakim yang mengadili. Dia yang tahu majelis hakim yang mengadili, yang jelas dalam putusan tersebut bulat, tidak ada dissenting. Artinya bulat, satu kata bahwa itu adalah bukan nopum dan tidak ada kekilapan seperti itu. Ya, baik. Mungkin belum ada informasi juga yang disampaikan oleh dari hakim ya kepada juru bicara Mahkamah Agung ya. Kita nanti tentu akan masih mendalami juga dengan Prof. Hipnu dan juga Bang Jutek. Kami segera kembali usai jeda. Ya, akhirnya ada bahasa yang lebih halus. Mungkin belum ada komunikasi antara hakim dengan juru bicara katanya. Yaitu wartawan memang punya tanggung jawab redaksionalnya harus bagaimana gitu kan. Tapi kan saya rakyat. Aneh gitu. Aneh. Harusnya setiap saat, setiap detik corong itu melekat karena itu sebuah lembaga, bukan perorangan. Kalau perorangan iya, juru bicaranya orang lain gitu kan. Itu kan perorangan, bukan satu lembaga. Ini kan satu lembaga. Corong itu ada di lembaga, bagian dari lembaga Mahkamah Agung. Kalau bagian jadi lembaga agung tidak perlu waktu lama. Saat itu juga mampu menginformasikan. Seperti ini kepala, ini mulut,
Begitu ada di pemikiran langsung keluar ke mulut. Karena ini satu organisme. Itu kan satu organisasi. Kalau kepala saya dengan mulut saya, apa yang dipikirkan oleh saya langsung keluar lewat mulut, karena saya ini merupakan sebuah organisme. Organ yang menyatu. MA adalah organisasi. Maka antara hakim, petugas lainnya, juru bicara, itu satu kesatuan dalam organisasi. Tidak perlu menunggu informasi, arahan, petunjuk dari hakim. Juru bicara itu harus mampu membaca apa yang terjadi di dalam dan apa yang harus disampaikan ke publik. Bukan hasil putusan. Kalau putusan udah pasti dikeluarin semuanya juga. Suatu waktu akan keluar. Apalagi tadi tinggal baca, ya iyalah. Tapi kan masyarakat penasaran, kenapa bisa keputusannya seperti ini? Bukan keputusannya. Kita juga ingin pertimbangan ini apa? Ada pertimbangannya di situ. Itu mah sudah formalitas. Nggak butuh formalitas seperti itu. Karena masyarakat juga berhak tahu apa yang terjadi di dalam. Sehingga tidak menimbulkan keanehan gitu. Kan aneh ini. Sebuah keputusan yang menimbulkan keanehan berarti ada sesuatu. Apalagi yang merasa keanehan itu tidak punya kepentingan. Katakanlah kalau pengacaranya itu ada kepentingan, baik dari pihak satu, pihak dua. Tapi kan rakyat sekarang juga penasaran, aneh. Para ahli juga ketawa-ketawa sedikit-dikit karena mereka menjaga etika gitu kan. Sebenarnya ingin ketawa tapi menjaga etika. Tetap saja ada sebuah keanehan. Ya kan? Masyarakat awam juga punya keanehan. Jangan dikira masyarakat juga tidak punya logika. Walaupun bukan ahli hukum, tapi punya rasa, hati nurani, dan pikiran. Sama. Kalau ada sesuatu yang aneh, bukan apa istilahnya, hanya milik orang-orang yang hebat, yang berpendidikan tinggi saja. Tidak. Masyarakat awam pun punya atau dibekali akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Barangkali itulah penasaran kita, mengapanya belum sampai terjawab sampai detik ini. Mengapa informasi baru dianggap bukan barang baru? Hanya gara-gara wadahnya lama. Piring lama diisi roti baru, tetap itu barang lama. Mungkin begitu pandangannya. Tapi kalau saya tidak, masyarakat juga tidak, para ahli juga tidak. Walaupun piringnya lama, kalau rotinya baru, tetap itu baru. Rotinya. Ada yang baru maksudnya. File lama, tapi belum tahu isinya, itu barang lama. Tetapi begitu dibuka, ada isinya, dan baru tahu, itu berarti informasi baru. Gak bisa. Logika manapun nggak bisa mengatakan itu informasi lama. Aneh kalau menyebut informasi lama. Informasi itu kalau sudah diketahui. Kalau belum diketahui ya bukan informasi namanya. File aja itu namanya. Karena informasinya belum ada. Begitu dibuka belakangan, baru tahu isinya. Ya informasi baru, bukan informasi lama. Begitu. Tuh. Masya Allah. Mohon maaf lah, ini ada cuma bisa gitu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ini tidak bermaksud apa-apa, cuma mengajak berpikir aja gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.